Kita tidak akan biarkan itu, karena ini adalah hak Bumi Putra. Sekali lagi, ini adalah hak Bumi Putra. Pemerintah sudah gagal mensejahterakan rakyat. Pemerintah sudah gagal mengelola negara. Pemerintah sudah gagal mengelola sumber daya alam. Dan pemerintah sudah melanggar Undang-Undang 1945. Kalau seperti ini, harusnya Bapak Jokowi sadar diri. Anda harusnya sudah turun. Atau rakyat yang memaksa Anda untuk turun. Anda dengar? Maaf kepada para pengguna jalan, ini adalah usaha kami memberikan lobby info kepada Anda bahwa pemerintah sudah memberikan hak guna pakai lahan berzina selama 190 tahun. Artinya apa? Sebagian kedaulatan bangsa sudah ada di tangan orang lain, sudah ada di tangan negara lain. Artinya apa lagi? Penjajahan sedang terjadi di negara ini. Anda bisa diam, Anda bisa tutup mulut, tapi anak Anda yang akan menjadi korban. Tidak berarti buruk terhadap anak kita. Tuhan ada di tangan sendiri. Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Ketenagakerjaan sudah dibentuk tentang bagaimana hak yang harus didapatkan oleh warga lokal, tentang bagaimana orang-orang yang diambil lahannya, tentang bagaimana mesin-mesin perampas tanah yang hari ini mereka hadir sebagai daripada representasi tangan Tuhan yang katanya menguntungkan masyarakat tapi justru merugikan saudara-saudara sekalian. Tenaga kerja asing hanya merugikan daripada tenaga kerja lokal. Jangan bicara tenaga kerja lokal tidak punya kompetisi, tidak punya kompetensi, tidak punya kualitas, tidak punya basic demand. Warga lokal punya basic demand, warga lokal punya potensi pengembangan, warga lokal punya skill ketenagakerjaan. Tapi hari ini adakah ruang untuk mereka? Undang-undang ketenagakerjaan, regulasi yang dibentuk hari ini menjadi sesuatu yang percuma apabila warga lokal tidak dipekerjakan sesuai dengan skill mereka masing-masing. Hari ini apabila kita masuk di dalam ruang-ruang ketenagakerjaan, saudara-saudara sekalian, bisa kita melihat dan kita saksikan bahwasannya ada tindis-tindisan, ada kong-kali-kong, ada permainan asmara antara orang dalam dengan orang luar yang berusaha masuk lalu diselip dengan uang. Akhirnya masyarakat bisa berstigma bahwasannya negara ini adalah negara yang money oriented, karena kita bisa selip sedikit untuk masuk dalam ruang ketenagakerjaan lalu mendapatkan gaji yang begitu besar, saudara-saudara sekalian. Terus terang, begitu banyak kekecewaan terhadap rezim Jokowi Maruf hari ini karena tidak bisa mengelola bentuk-bentuk ketenagakerjaan yang hari ini menyimpang daripada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan daripada dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai konstitusi untuk mengatur jalannya perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu perundang-undangan yang berlaku di nasional maupun lokal, saudara-saudara sekalian. Perundang-undangan yang ada, saudara-saudara sekalian, komunis gaya baru adalah sesuatu ideologi yang harus kita tumpaskan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kita adalah orang-orang yang patriotisme dan kita adalah orang-orang yang nasionalis, saudara-saudara sekalian. Kita bicara fakta, masalah, dan solusi, saudara-saudara sekalian. Kalau kita bicara masalah faktanya, fakta Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini bobrok, hanya tidak disadari oleh para pengguna jalan, karena para pengguna jalan hanya tahu bekerja, dan bekerja, tanpa tahu hak apa yang mereka dapatkan. Mereka bayar pajak sebagai bentuk daripada kewajiban sebagai warga negara, tapi mereka dapatkan apa? Hak apa yang mereka dapat? Persekusi melalui regulasi-regulasi yang dibuat tanpa melibatkan rakyat, saudara-saudara sekalian. Hal tersebut itu adalah fakta. Lalu masalahnya apa? Rezim yang bobrok tidak bisa menyelesaikan hal tersebut. Itu adalah masalah. Solusi apa? Solusi adalah kemunduran dan kemakzulan daripada rezim. Kita selesai bicara fakta, masalah, solusi. Itu yang kita butuhkan sekarang. Yang kita butuhkan adalah masyarakat yang inovatif, masyarakat yang kritis, dan masyarakat yang idealis hari ini, saudara-saudara sekalian.
Apabila semua sudah jadi budak-budak kapitalis modern, lalu siapa yang menjadi orang-orang idealis untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, saudara-saudara sekalian? Anda tidak perlu berpikir panjang. Ini perjuangan bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Anda bisa hitung 190 tahun usia kita berapa? Sebentar lagi mungkin. Tapi ketika anak cucu Anda di kemudian hari yang akan merasakan nasib buruk, 190 tahun diserahkan kepada Cina, artinya kedaulatan bangsa sudah dipegang mereka. Kedaulatan rakyat sudah direnggut mereka. Lalu apa untuk kita? Lalu apa untuk anak cucu kita? Anda bersuara seperti kami, atau Anda diam? Anda terima nasib buruk, atau Anda bangkit? Jokowi sekarang juga. Selamat sore kepada semua pengguna jalan. Maaf kalau kami mengganggu, tapi lupa Pak, kami di sini adalah perwakilan dari masa, tidak ada baju apapun. Tapi
hapuskan, salah satunya kami membawa 4 banner. 1. Hapuskan HGP lahan 190 tahun ke Cina. Kenapa? Karena menurut kami 190 tahun itu sudah menyalahi undang-undang. 190 tahun itu terlalu lama. Artinya kedaulatan bangsa, kedaulatan rakyat, dan nasib anak cucu kita sedang dipertaruhkan. Kedaulatan bangsa ada di mana ketika 190 tahun diberikan haknya kepada negara lain. Apakah ini bukan suatu penggadaian? Apakah ini bukan suatu penjajahan di mana nasib anak cucu kita nanti yang akan merasakan? Ada banner lagi, KKN ganas di era Jokowi, karena memang ini yang dirasakan real kondisi saat ini ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme sedang menjamur, marak, dan lebih kencang di era ini. Banner yang ketiga, jangan sampai lolos tangkap pengkhianat bangsa, karena kami merasa kami sedang berperang dengan teman-teman kami sendiri, dengan bangsa kami sendiri, dengan para pengkhianat, bukan dengan negara asing yang mungkin menjadi pembacking. Mereka sengaja memecah belah kita agar kita pecah, agar kita lemah, agar kita bisa dijajah dari semua elemen, semua lini. Oleh karena itu mereka munculkan para pengkhianat di antara kita. Dan banner terakhir, tagline kami, Jokowi mundur. Akumulasi permasalahan semua yang ada di Indonesia adalah Jokowi mundur. Karena Bapak Jokowi sudah gagal mensejahterakan rakyat, gagal mencerdaskan bangsa, gagal mempertahankan kedaulatan bangsa, gagal mempertahankan kedaulatan rakyat. Silakan Pak. Dan satu lagi, Bapak Jokowi gagal untuk menunjukkan ijazah aslinya, Pak. Itu aja dari saya dan kepada bapak-bapak polisi. Tidak usah, nggak layak. Kepada bapak-bapak aparat macam Pak, lain kali jangan terlalu lebay lah Pak. Kita ini di sini untuk menyuarakan suara kami. Yang kami perjuangkan adalah anak cucu kami yang juga anak cucu semua, anak cucu semua yang ada di sini. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri. Benar. Ingat, para penjahat, para koruptor yang sekarang bersenang dengan uang rakyat. Uang itu adalah uang kita. Uang kita, uang yang kita bayarkan ke pajak. Pada saat ini kita sebagai rakyat, kita ingin uang yang kita bayarkan itu berbalik kembali kepada kita dengan segala macam fasilitas. Tetapi apa yang terjadi? Semua itu kembali kepada tas branded, ada mobil mewah, rakyat tetap miskin. Artinya itu adalah pembodohan dan pembohongan publik. Dan termasuk pengkhianat bangsa ya. Jangan katakan merdeka jika hukum masih mandul. Jangan katakan merdeka jika rakyat masih bodoh. Jangan katakan merdeka ketika rakyat belum sejahtera. Jangan katakan merdeka ketika anak cucu kita sudah dikhianati. Dan kembalikan Undang-Undang Dasar 45. Oke, baik, saya mewakili perwakilan mahasiswa untuk bagaimana angkat bicara terkait permasalahan rezim hari ini. Terus terang, kami hadir di sini adalah panggilan hati nurani bagaimana kami melihat bangsa yang hari ini bahkan secara nasional sudah mengalami degradasi yang begitu besar. Kami hadir hari ini bukan untuk bagaimana mengkampanyekan calon legislatif untuk tahun 2024 mendatang, tapi kami hadir untuk bagaimana mengevaluasi kinerja Bapak Jokowi selama kurang lebih 8 tahun memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai hari ini belum kelihatan atau belum nampak daripada pengorbanan Bapak Jokowi selaku kepala negara hari ini. Begitupun rentetan-rentetan kasus, bukan saja KKN yang marak di Indonesia, tapi juga perampasan ruang hidup serta lingkungan-lingkungan adat masyarakat. Mohon izin Bu, saya mohon angkat masalah di Sulawesi Tenggara. Ya boleh. Di daerah Sulawesi Tenggara, daerah saya, terus terang, masalah tanah-tanah adat begitu banyak dirampas oleh mesin-mesin perampas tanah yang berlindung di balik dalih mensejahterakan rakyat, namun kesejahteraan tersebut
justru tidak pernah didapatkan oleh masyarakat adat serta kelompok-kelompok masyarakat, wabil khusus masyarakat yang kelas ekonominya ekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu sudah betul yang disampaikan, jangan pernah katakan merdeka apabila hukum tersebut adalah mandul. Kemudian teman-teman, satu lagi dari kami untuk tagline terpenting daripada ARM, apabila hukum di Indonesia tidak bisa ditegakkan, maka jangan heran dan jangan takut serta jangan tegang apabila keadilan mencari jalannya sendiri. Viva la Revolusiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih untuk para media. Terima kasih. Ingat ya, kita belum merdeka ya. Wabarakatuh. Hidup Mas Arif. Kita turun aksi sesuai dengan keperluan Bapak Presiden. Wih, kacamatanya keren banget ya. Hidup Jokowi. Jokowi masih hidup. Jokowi masih hidup. Gimana Pak ini tentang ARM Pak? Iya mantap ARM, mantap. Iya mantap ARM. Mantap Ya, ya. bagi yang YouTuber yang lain yang nggak dateng ya tolonglah ya kembalikan idealismenya. Merdeka. Idealismenya tolong kembalikan seperti dulu ya. Penting konten tetap berjalan ya.